Bab 7. Kejutan untuk dua ular. Mau perawatan apa, Bu? Tanya Sasa. Ibu masih diam. Bingung mungkin karena ini kali pertama dia ikut ke salon. Selama ini ibu hanya suka berbelanja tanpa mau ke salon. Aku sedikit heran kenapa kali ini wanita dengan penampilan norak itu ikut ke salon. Sama kayak kamu saja, Sa, ibu gak tahu. Jawabnya dengan suara pelan. Mungkin dia malu. Aku sendiri saja harus tutup muka saat ibu mertua ikut ke salon. Bukan karena dia baru pertama kali menginjakan kaki di sini, tapi karena penampilannya sangat kampungan. Hari ini hancurlah reputasiku sebagai Alia pengusaha mebel. Dulu aku selalu maklum dan berusaha memahami bagaimanapun penampilan ibu Mas Alpan. Namun setelah mengetahui pengkhianatannya, rasa benci pun tumbuh dengan sendirinya di hati. Dengan wajah sumringah, Sasa memilih semua perawatan tubuh dari facial, spa, dan lain sebagainya. Akan sampai geleng-geleng kepala melihatnya. Terlihat jelas jika mereka memanfaatkan harta kekayaanku. Mereka memang keluarga parasit. Hari ini aku hanya memilih perawatan rambut saja, bukan tanpa alasan. Aku ingin menjalankan rencana agar mereka berdua sedikit kapok bermain-main denganku. Senyum menggembang tergambar jelas di wajahku saat membayangkan terkejutnya dua ular. Ya Tuhan, semoga Engkau memaafkan diriku ini. Kami menjalani perawatan masing-masing. Aku dan dua ular menjalani perawatan di tempat yang berbeda karena memang kami memilih perawatan yang tidak sama. Guyuran air mendinginkan panasnya kepala. Memikirkan berbagai cara cantik untuk membalas pengkhianatan mereka tidaklah mudah. Jika bisa dilihat mungkin kepalaku sudah mengeluarkan asap saking panasnya. Pijatan pelan dari Mbak Umi membuatku merasa mengantuk saja. Walaupun mengantuk, tapi aku berusaha untuk tidak terlelap. Aku tak ingin rencanaku hancur karena tertidur. Tak terasa sudah 1 jam aku menjalani perawatan rambut. Sasa dan ibu masih ada di dalam karena perawatan yang mereka pilih banyak. Hampir semua perawatan di salon ini mereka jalani. Mbak, bayarnya nanti ya, ibu saya masih di dalam. Saya mau mengambil dompet di mobil dulu, ucapku pada karyawan bagian kasir. Baik, Mbak. Mereka pasti memperbolehkan aku membayar nanti karena aku adalah salah satu pelanggan tetap di salon ini. Walau sudah lama tak berkunjung kemari, namun mereka masih hafal betul denganku. Aku melangkah menuju mobil yang terparkir tak jauh dari salon. Kubuka bagasi mobil, keluarkan kartu kredit dan kartu debit lalu memasukkannya ke paper bag yang berisi pakaian bayi. Ya, paper bag berisi pakaian bayi itu sempat kupindahkan tanpa sepengetahuan ibu maupun Sasa. Sebelum kami berangkat, ibu mengeluh sakit perut dan harus ke kamar mandi. Sasa sendiri lebih memilih menunggu di ruang tamu. Kesempatan itu digunakan untuk memindahkan paper bag ke bagasi mobil. Allah memang menyayangi hambanya. Terbukti hari ini Allah memberi banyak pertolongan, mulai membuka kebusukan keluarga Mas Alpan hingga mempermudah rencanaku hari ini. Alhamdulillah, tak hentinya aku bersyukur. Krucuk-krucuk, rupanya cacing di perut sudah protes meminta jatah. Niat hati ingin diet, tapi sepertinya hari ini kuurungkan saja. Aku harus bertenaga untuk menghadapi dua ular. Meleng sedikit saja ular itu bisa lepas dari genggaman. Kulihat sekeliling mencari rumah makan terdekat. Tepat di samping bangunan salon ada sebuah rumah makan yang menjual bakso dan mie ayam. Segera kulangkahkan kaki menuju ke rumah makan itu. Mau pesan apa, Mbak? Tanya seorang wanita muda yang memakai hijab instan berwarna biru tua itu. Kulihat menu makanan yang ditempel di dinding ruko. Berbagai jenis bakso ada di sini. Dari bakso lapa, bakso beranak, bakso urat, dan bakso telur. Bakso beranak 1, Mbak, tanpa mie ya, ucapku lalu duduk di bangku pojok sebelah kanan. Minumnya apa, Mbak? Seorang pelayan menyusul ke tempat duduknya. Es jeruk dengan gula sedikit. Pelayan itu mengangguk lalu pergi dari hadapanku.
Tak berapa lama seorang pelayan mengantarkan bakso pesananku. Dalam mangkuk hanya ada 1 buah bakso. Kuah ditempatkan di mangkuk berbeda karena bakso satu saja sudah memenuhi mangkuk. Kupotong dengan sendok bakso itu. Di dalam bakso masih ada bakso kecil sekitar 6 atau 7. Segera ku makan menu kesukaanku itu. Orang yang diet pasti akan gagal jika di hadapannya sudah tersaji bakso seperti ini. Tak butuh waktu lama, 1 mangkok bakso beranak sudah berpindah ke dalam perutku. Alhamdulillah kenyang. Aku sudah siap meladeni 2 ular. Setelah membayar, aku segera kembali ke salon. Semoga saja 2 ular itu belum selesai hingga tak menimbulkan kecurigaan. Menghembuskan napas perlahan, aku lega saat ibu dan adik iparku masih menjalani perawatan. Nampaknya keberuntungan masih berada di pihakku. Aku duduk di kursi tak jauh dari kasir. Ku keluarkan benda pipih di dalam tas. Segera ku nonaktifkan ponselku agar rencana yang kususun dapat berjalan mulus. Rasanya tak sabar melihat ekspresi mereka. Ibu dan Sasa keluar bersamaan. Senyum sumringah tergambar jelas di wajah ibu. Setelah perawatan, wanita yang telah membesarkan suamiku itu nampak cantik. Andai dia tak berkhianat, sudah pasti aku akan memuji kecantikannya. Namun karena dia ular berkepala 2, enggan mulut ini memujinya. Tapi kenapa wajah Sasa cemberut seperti itu? Sudah seperti ibu rumah tangga yang belum mendapatkan jatah bulanan saja. Kenapa, Sa? Tanyaku pura-pura peduli. Padahal kenyataannya aku tengah menahan tawa. Ini nih Mbak, pegawai salonnya gak becus. Mintanya cuma dirapiin tapi malah dipotong. Kan jadi jelek Mbak. Jelas saja Sasa marah. Anak itu memang tidak suka dengan model rambut pendek, tapi kini rambut kesayangannya hanya tinggal sebahu. Hahaha, rasakan. Ini tak berseberapa dengan rasa sakit hatiku karena pengkhianatan kalian. Apa benar begitu Mbak? Tanyaku pada Lita sambil mengedipkan mata. Tidak Mbak, orang dia minta dipotong kok, ya saya potong. Setelah 1 kali potong dia malah marah-marah. Tapi tetap mau dipotong, kan aneh. Lah iya, kenapa kamu tidak protes dari tadi, Sa? Sayang kan Mbak baru enak-enak di salon harus berdebat. Makanya aku pilih protes di akhir kayak begini. Aku hanya geleng-geleng kepala melihat sikap mereka. Astaga, benar-benar keluarga tak punya malu. Kalau begitu ya gak usah protes, Sa. Bikin malu, ucapku kesal. Sasa hanya diam lalu asik memainkan ponsel. Perdebatan yang kukira akan menjadi besar ternyata hanya seperti ini. Sungguh membuatku kecewa. Aku berjalan mendekati kasir menanyakan berapa total yang harus kubayar. Ya Allah, aku berpura-pura panik sambil membolak-balik isi dompet. Ibu dan Sasa saling senggol lalu menatapku bersamaan. Raut bingung tergambar jelas di wajah 2 ular. Tunggu saatnya kalian senam jantung, batinku. Ada apa Al? Tanya ibu penasaran. Aduh Bu, kartu debit dan kartu kredit aku tidak ada. Bagaimana ini Bu? Kupasang wajah panik. Ibu semakin tegang, keringat membasahi pelipis padahal ruangan ini ber-AC. Mbak Alia, jangan bercanda dong. Sasa mendekat ke arahku. Tanpa meminta izin, adik iparku itu langsung merebut tasku dan mengeluarkan semua isinya. Tak hanya itu, dompetku pun menjadi target berikutnya. Percuma kamu cari sampai besok juga gak bakalan ketemu. Batinku puas. Bagaimana dong Mbak? Mbak Alia gak bawa uang kontan? Sasa semakin panik. Mbak bawa tapi hanya cukup untuk perawatan Mbak saja. Aku pura-pura merasa bersalah. Meski kenyataannya aku tengah berbahagia. Pakai m-banking aja lah Mbak, rengeknya. Aduh, ponsel Mbak mati dari tadi. Sasa melotot ke arahku. Tatapannya seperti serigala yang hendak menerkam rusa. Aku hanya diam. Apa ibu dan saya tidak memiliki uang? Apa ibu dan Sasa tidak memiliki uang? Ya enggak lah Mbak. Kan Mbak yang ngajak ke salon. Ketus Sasa. Hello,
Tidak salah apa ya? Bukannya dia yang mengajak kesalahan, tapi kenapa aku yang disalahkan? Mau bayar kontan atau pakai debit, Mbak? Mau bayar kontan atau pakai debit, Mbak? Tanya pegawai yang aku tak tahu siapa. Mungkin dia pegawai baru karena baru kali ini aku melihatnya. Ini untuk perawatan saya saja, Mbak. Untuk ibu dan mbaknya ini belum ada. Kuserahkan lembaran uang merah pada kasir. Bagaimana dong, Bu? Sasa mengguncangkan tubuh ibu. Sementara ibu hanya diam dengan wajah pucat pasi. Mbak ini niat bayar atau enggak sih? Bentak Lita. Jangan seenaknya sendiri dong, Mbak. Kami kuat bayar kok. Memangnya mbaknya enggak tahu siapa saya? Lagi-lagi aku hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Sasa. Di saat terjepit pun dia masih saja sombong. Apa dia tak sadar harta siapa yang selama ini dia nikmati? Aku tahu, Mbak, tapi pura-pura protes agar perawatannya gratis kan? Maaf, Mbak, di sini bukan panti sosial. Wajah Sasa semakin merah padam. Percekcokan Lita dan Sasa semakin panas hingga membuat kami menjadi tontonan gratis. Aku diam sambil menyaksikan perdebatan mereka. Hitung-hitung merilekskan pikiran karena ulah mereka. Aku pura-pura sakit perut sambil memegangi perut aku sedikit berlari ke belakang. Biarlah mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Aku hanya ingin menyadarkan siapa sebenarnya Najwa Alia Kusuma.